Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya. Shalom. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi, sehingga kami bisa bangun dengan sehat dan kami sudah bersiap untuk melakukan kegiatan kami. Sebelumnya kami ingin berdiam diri mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi sekali lagi kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu kasih karunia untuk menderita. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini diambil di dalam 1 Petrus 2. Saya tambahkan ayatnya ya, yaitu dari ayat 18 sampai 21. Dengan judul Penderitaan Kristus sebagai Teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Wah, mari kita bahas secara singkat ayat yang ada di dalam bacaan kita secara satu persatu. Di dalam ayat ke-18 dibuka dengan kata tunduklah. Hai hamba-hamba, tunduklah kepada Tuanmu. Nah, kata tunduk itu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan terus-menerus ya. Apalagi sebagai seorang hamba, saat itu posisi hamba adalah seumur hidup, sehingga harus tunduk seumur hidup kepada siapa? Tentunya hamba harus tunduk kepada tuannya. Entah tuannya saat itu baik ataupun saat itu tuannya bersifat bengis ya. Karena seorang hamba itu memiliki sifat merendahkan diri di hadapan tuannya, sehingga tunduk dengan penuh ketakutan. Penuh ketakutan merupakan rasa hormat kepada tuannya ya, karena seorang hamba menyadari bahwa derajat tuannya itu lebih tinggi daripada dia. Sehingga melalui ayat ini Rasul Paulus mengingatkan bahwa seorang hamba harus menghormati tuannya sama seperti menghormati Tuhan itu sendiri. Sedangkan di ayat yang ke-19, sebab adalah kasih karunia jika seorang akan sadar ya, seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kasih karunia merupakan anugerah atau merupakan pernyataan istimewa dari Allah, di mana kita mengetahui ya, anugerah diberikan oleh Allah gitu ya. Jadi merupakan sesuatu yang seharusnya tidak layak kita terima, tetapi Allah memberikan kepada kita ya. Jadi bahwa penderitaan itu juga merupakan anugerah Allah, kasih karunia Allah. Dan di ayat yang ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Nah, di dalam ayat ini ya mengandung kata berbuat dosa adalah hidup di dalam dosa atau bertahan di dalam dosa. Nah, ketika manusia bertahan atau hidup di dalam dosa ya, maka ketidakadilan atau mungkin dibenci oleh banyak orang itu merupakan sesuatu yang wajar dia terima. Itu adalah sesuatu resiko yang dia terima karena kehidupan dosa. Tetapi di sini dikatakan, ya betul, kamu tidak akan mendapatkan pujian loh kalau kamu hidup di dalam dosa itu sendiri. Tetapi jika kita berbuat baik,
di sini terus-menerus berbuat baik, bertahan di dalam kebaikan, tetapi kita harus menderita, bahwa bagi orang percaya menderita itu adalah hal yang pasti ya. Menderita oleh karena kita tinggal di dalam kebenaran dan melakukan kebaikan, itu adalah sebuah anugerah Allah. Itu adalah sebuah hal yang diizinkan Allah di dalam kehidupan kita sebagai kasih karunia dari Allah. Wah, ternyata yang namanya kasih karunia itu tidak hanya hal yang sukacita ya, hal yang indah-indah, tetapi sebagai orang percaya seperti ayat 21, kita dipanggil untuk Allah juga untuk hidup di dalam penderitaan oleh karena kebenaran. Seperti yang tertulis di dalam ayat, berbahagialah kamu ya yang menderita oleh karena kebenaran, karena kamu akan mendapatkan kerajaan surga. Dan ditutup dengan indah sekali di ayat 21. Ya, sebab untuk itulah kita dipanggil oleh Allah ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kita mengikuti jejaknya. Kalau kita mengingat kembali, Kristus sebagai reinkarnasi Allah datang ke dalam dunia. Dia adalah raja, tetapi dia dengan kerendahan dirinya ya, menganggap dirinya sebagai hamba. Dia diberikan misi, mengemban misi untuk menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia. Sehingga dia harus bertahan di dalam kebenaran, bertahan di dalam kebaikan, hingga pada akhirnya dia bisa menyelesaikan misi yang diberikan kepada dia ya. Nah, sebagai orang percaya di dalam dunia, kita juga diundang untuk menderita di dalam pertahanan kita akan kebenaran. Kita diberikan misi oleh Allah mengabarkan kabar sukacita hingga pada kesudahannya. Nah, dapat kita simpulkan ya bahwa Allah, berkat Allah, karunia Allah, anugerah Allah tidak hanya di dalam hal sukacita, tetapi di dalam panggilan penderitaan ya. Tetapi karena Allah yang memanggil, Allah yang mengundang, maka Allah lah yang akan mempertahankan, memberikan kekuatan kita. Saya selalu percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan ya, dan menyertai orang yang percaya kepada Dia sampai kepada kesudahannya. Nah, bagaimana dengan hari ini? Penderitaan apa sih yang akan kita alami ya, beban apa ya? Tetapi kita selalu percaya bahwa itu datang dengan seizin Allah dan kita diberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah menguatkan kami. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkaryalah Tuhan, kami percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa melewati hari-hari kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali.